Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kematian di Bukit Lembah Arang. Kita mulai saja ceritanya. Ujian semester baru saja berakhir, dan seperti kebiasaan mereka setiap akhir periode kuliah, Reno, Saka, Mira, Gilang, dan Ayu ingin melepas penat dengan berkemah. Sudah 2 kali mereka melakukan kegiatan serupa. Pertama di tepi danau, kedua di bukit kecil dekat kota. Semuanya berjalan menyenangkan dan aman. Karena itulah ketika Reno mengusulkan tempat baru yang lebih menantang, semuanya langsung setuju tanpa banyak berpikir. Gua nemu lokasi yang keren banget, kata Reno sambil menatap layar ponselnya. Bukit Lembah Arang. Lihat nih fotonya, tanahnya hitam seperti habis kebakar. Pemandangannya bakal bagus buat sunrise. Ayu langsung mendekat. Wah, gelap tapi estetik banget. Cocok buat vlog. Gilang mencuri pandang foto itu. Ada sesuatu yang terasa aneh pada warna tanah hitam pekatnya, seperti tidak alami. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Sudah setahun ia jadi yang paling tua dan paling waspada, dan ia tak ingin terlihat seperti orang yang merusak antusiasme. Mira, yang sejak tadi hanya memegang botol minum sambil melamun, mengerutkan kening begitu melihat foto bukit itu. Tempatnya aneh dan berat. Reno menertawakannya. Berat gimana? Itu Bukit Mir. Wajar kalau berat. Saka langsung menimpali dengan tawa. Jangan-jangan berat karena hutangnya banyak? Semua tertawa, kecuali Mira. Ada sesuatu yang menggelitik di bawah dadanya. Perasaan yang sama muncul beberapa kali ketika ia melihat tempat tertentu yang tidak biasa. Ia mengabaikannya karena tidak mau dia menggunakan mobil Gilang. Perjalanan memakan waktu hampir 3 jam, melewati perkebunan, hutan, dan jalan berbatu yang membuat Ayu memegang kameranya dengan kedua tangan agar tidak jatuh. Saat mobil berhenti di dekat desa terakhir sebelum bukit, beberapa warga menatap mereka dari kejauhan. Tidak tersenyum. Hanya memandang, seolah menilai sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Reno turun dari mobil dan berbicara dengan seorang pemilik warung untuk menanyakan arah ke jalur pendakian. Warung itu kecil, terbuat dari papan kayu, dan memiliki bau gula merah yang pekat. Bukit Lembah Arang? Tanya pemilik warung dengan alis terangkat. Nada suaranya langsung berubah. Iya Pak. Cuma mau camping semalam aja, jawab Reno santai. Pemilik warung itu saling pandang dengan istrinya yang sedang meracik kopi. Lalu ia menatap Reno lagi, kali ini lebih serius. Kalau bisa, naiknya siang saja. Jangan sampai di atas pas malam. Reno mengangguk, tetapi nada suaranya jelas-jelas tidak terlalu peduli. Iya Pak. Kami udah siap kok. Saat mereka kembali ke mobil, seorang nenek tua berdiri di pinggir jalan, menatap mereka tanpa berkedip. Rambutnya kusut, matanya agak merah, dan ia memegang tongkat. Nenek itu menggerakkan bibirnya perlahan. Jangan bermalam di sana nak. Jangan sampai hitungan dimulai. Mira langsung merinding. Reno, kita. Reno tertawa canggung. Mereka cuma percaya tahayul Mir. Sudahlah. Saka yang tadi sempat panik langsung menutupi rasa takutnya. Iya, neneknya mungkin cuma gak mau kita buang sampah sembarangan di sana. Tapi saat mobil bergerak melewati nenek itu, Ayu yang duduk di belakang tiba-tiba berkata lirih, kalian lihat nggak? Nenek itu senyum, tapi matanya nggak ikut senyum. Tidak ada yang merespons. Entah tidak mendengar atau tidak ingin pukul 4 sore. Jalur awalnya cukup jelas, tanah kecoklatan, pepohonan hijau tipis, dan udara dingin yang menyegarkan. Namun setelah setengah jam, tanah berubah lebih gelap hingga benar-benar hitam pekat. Seperti abu, tetapi bukan abu. Lebih berat. Lebih padat. Kenapa tanahnya begini ya? Tanya Saka sambil mengaduk-aduk tanah dengan kaki. Fenomena alam mungkin. Lihat aja nanti sunrise-nya buat apa kita kesini, jawab Reno optimis. Saat melewati tikungan besar, mereka menemukan papan kayu tua roboh di tengah jalan. Tulisannya hampir hilang dimakan cuaca. Ayu membersihkan permukaan kayu itu dengan tangannya. K, A, R, A, N, G. Ia mengeja dengan kening berkerut. Mungkin awalnya tulisan, larangan, tapi kebakar?
Gilang menelan ludah. Kenapa papan larangan bisa patah di tengah jalan? Udah, mungkin angin, jawab Reno cepat. Tapi Mira berhenti berjalan. Ia menatap pepohonan gelap di sisi kanan jalur. Ada yang ngikutin, bisiknya tanpa sadar. Saka langsung melompat kecil. Jangan bercanda, Mir. Gua gampang kesurupan takut. Aku serius, kata Mira, suaranya semakin pelan. Sejak tanah berubah hitam, ada yang ngeliatin dari balik pohon. Reno menepuk bahunya. Kita cuma berlima di sini. Kalau ada binatang, Gilang pasti sudah sadar. Namun Gilang justru tidak berkata apa-apa. Pundaknya tegang. Mereka tiba di area datar di puncak bukit tepat sebelum matahari turun. Reno mendirikan tenda, Ayu merekam suasana, Saka sibuk mempersiapkan makanan instan, dan Gilang mencari kayu untuk api unggun. Untuk beberapa saat, semua terasa normal. Mereka tertawa, bercerita soal kampus, memparodikan dosen killer, dan Ayu beberapa kali memotret langit jingga yang hampir sempurna. Namun saat matahari benar-benar tenggelam, kabut turun begitu cepat dan tebal. Seolah ada seseorang menumpahkan air dingin di udara, tanya Saka. Gilang memandang sekitar, wajahnya berubah pucat. Kabut setebal ini harusnya jam 2 atau 3 pagi, bukan jam 7. Ayu memeriksa kamera. Lensanya mulai blur terus, ada apa sih? Mira duduk memeluk lutut. Aku bilang kan, ada yang ngikutin. Kabut semakin pekat, menelan cahaya senter mereka satu persatu. Seakan malam itu tidak sekadar malam, melainkan permulaan sesuatu yang seharusnya tidak putih kotor yang menelan seluruh area kemah. Senter yang mereka arahkan hanya mampu menembus sejauh 2 langkah sebelum cahaya itu seolah ditelan bulu-bulu lembut yang berterbangan dalam kabut. Reno berjongkok sambil mencoba menyalakan api unggun. Ayolah, kayunya kering kok, gerutunya. Gilang membantu, memukul 2 batu untuk memercikan api tambahan. Namun setiap percikan yang muncul langsung padam, seperti ada sesuatu yang menyedot panasnya dengan paksa. Aneh banget, ujar Gilang. Kalau lembab mungkin wajar. Tapi ini, kayunya benar-benar kering. Saka sudah menyiapkan mie instan, tapi tanpa api itu semua hanya makanan mentah. Ia menggosok lengannya, rasa dingin yang menusuk tulang membuatnya gelisah. Kenapa rasanya kayak suhu drop 10 derajat dalam 5 menit? Mira tidak menjawab. Dari tadi ia hanya memandangi hutan gelap di belakang tenda, matanya tidak berkedip. Ayu mencoba merekam suasana. Oke teman-teman, ucapnya pada kamera, sekarang jam 7 malam, kabutnya tiba-tiba turun. Ini sih estetik banget kalau. Suara Ayu terputus. Di layar kamera, pepohonan yang ia arahkan tampak bergerak, bukan karena angin. Seolah ada sesuatu di antara pepohonan yang kabur, bentuknya tinggi, memanjang, tidak jelas. Setiap kali Ayu zoom, kamera langsung blur seperti ada tangan tak terlihat menutup lensanya. Aduh kok blur terus, keluh Ayu sambil membersihkan lensa. Ia mencoba merekam lagi. Hasilnya sama, blur setiap mengarah ke kiri jalur hutan. Mira melirik. Jangan rekam ke sana. Kenapa? Tanya Ayu. Karena yang ada di sana, juga sedang melihat ke sini. Suasana hening seketika. Sekitar 1 jam kemudian, mereka memutuskan untuk duduk dekat tenda karena api unggun tetap tidak bisa menyala. Hanya lampu kecil dari kepala senter mereka yang menjadi penerang. Di tengah ketegangan itu, Saka tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Kalian dengar nggak? Hah? Apalagi, Reno mulai lelah. Langkah kaki. Beneran. Pelan, seperti orang nyeret kaki. Gilang langsung memasang posisi siaga. Hewan mungkin. Enggak Lang. Itu bukan langkah hewan, jawab Saka gemetar. Itu seperti kaki manusia. Tapi berat. Sangat berat. Suara itu mendekat. Reno berdiri, menggenggam sebatang kayu. Hei! Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang bergerak samar, seperti seseorang bersembunyi di baliknya. Gilang menatap ke arah hutan dengan penuh fokus. Dan saat kabut bergerak sedikit tersingkap oleh angin, ia melihat sesuatu. Sosok tinggi. Sangat tinggi. Tubuhnya kurus, memanjang seperti tulang-tulang yang ditarik terlalu jauh. Kepalanya hampir menyentuh dahan pohon, dan ia berdiri diam menghadap mereka.
Tapi ketika Gilang berkedip, sosok itu hilang. Lang, kenapa diam gitu? Tanya Reno. Gilang menggeleng cepat. Gak apa-apa. Mungkin gua lelah. Ia tahu ia berbohong. Ia tahu itu bukan halusinasi. Tapi mengatakannya akan membuat semuanya panik. Reno merasa gelisah. Perasaannya sejak tadi seperti sedang diintai oleh sesuatu besar yang bergerak mengelilingi kemah. Seperti predator. Beberapa kali ia mendengar gesekan di tanah, seperti cakar panjang menyisir pasir hitam. Tapi setiap kali ia mengarahkan senter, kabut hanya berputar pelan. Sepertinya, ada binatang besar di sekitar kita, bisik Reno pada dirinya sendiri. Namun binatang apa yang bisa bergerak tanpa suara, hanya meninggalkan getaran kecil di tanah? Sementara itu, Mira menutup telinganya. Bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat. Pergi. Pergi sebelum hitungan dimulai. Pergi, sebelum malam keempat. Mata Mira membesar. Hitungan? Hitungan apa? Ayu memegang bahunya, kaget. Mira, kamu kenapa? Mira memandangnya dengan tatapan kosong. Ada bisikan dari lembah. Mereka bilang kita harus pergi sebelum hitungan dimulai. Ayu menggigil. Jangan bercanda seperti gitu. Ketegangan membuat mereka sangat sulit tidur. Mereka semua masuk ke dua tenda. Reno dan Gilang di tenda pertama, sementara Saka, Mira, dan Ayu di tenda kedua. Hanya suara nafas gugup dan kain tenda yang bergerak karena angin terdengar. Sekitar tengah malam, kabut semakin pekat hingga cahaya bulan pun hilang. Tidak ada warna selain hitam dan abu-abu. Gilang yang belum tidur tiba-tiba mengangkat kepala. Apa kalian dengar? Bisiknya. Apalagi, gumam Reno, setengah mengantuk. Lalu Saka dari tenda lain berteriak kecil, Lang! Ren! Ada suara dari bawah lembah. Mereka semua terdiam. Dari kejauhan, jauh, tapi cukup jelas, terdengar suara teriakan. Samar. Panjang. Seperti seseorang menjerit sambil ditarik paksa ke dalam lubang gelap. Suaranya tersendat di tengah. Ayu menutup mulutnya agar tidak menjerit. Saka mulai menangis kecil. Gilang bangkit, wajahnya pucat. Itu bukan suara hewan. Reno tidak bisa berkata apa-apa. Sementara Mira membuka matanya lebar-lebar, dan untuk pertama kalinya ia membisikkan sesuatu yang terdengar seperti doa. Karena kini ia tahu. Apapun yang ada di Bukit Lembah Arang benar-benar hilang ketika fajar datang. Warna oranye pagi yang biasanya menghangatkan bukit kini tampak kusam dan tertahan, seperti matahari enggan menembus lembah itu. Udara dingin masih menggigit, dan suara hening yang aneh menggantung di antara pepohonan hitam. Reno adalah orang pertama yang bangun. Badannya pegal, matanya lelah karena hampir tidak tidur semalaman. Ia duduk di dalam tenda, mencoba mengatur napas. Namun ketika menyadari seseorang tidak bersuara sama sekali sejak tadi, ia langsung memanggil. Sak! Saka! Kau nggak tidur kan? Bangun bro. Tidak ada jawaban. Reno keluar dari tenda dan memanggil lagi dengan nada lebih keras. Saka, jangan bercanda. Udah pagi. Dari tenda kedua, Ayu keluar perlahan, rambut berantakan, wajah pucat. Reno. Saka nggak ada. Mira keluar sambil memeluk lengannya, menatap sekitar dengan ketakutan yang tidak ia sembunyikan lagi. Aku bangun lebih dulu, dia memang nggak di tenda. Gilang bergegas keluar, ekspresinya langsung berubah serius. Dia keluar subuh kali. Biasa dia kencing jauh. Reno mencoba tersenyum, tetapi rasa cemas mendorongnya untuk segera mencari. Oke, semua ambil senter. Kita cari dia. Mereka mulai menyisir area sekitar perkemahan. Kabut pagi itu terasa lebih berat dari biasanya, membuat jarak pandang hanya 5 meter. Itu saat Ayu melihatnya. Reno, ini apa? Ia menunjuk tanah. Jejak kaki. Punya Saka, sendal gunungnya punya pola yang dikenali. Tetapi jejak itu tidak wajar. Jejak Saka awalnya normal, tetapi semakin jauh, bentuknya berubah, hingga akhirnya menyeret. 5 ujung jari kakinya tampak menjulur, seperti seseorang menariknya mundur dengan paksa. Mira membungkuk, menelusuri jejak itu dengan jari.
Dia diseret. Reno menggertakkan gigi. Gak mungkin. Bukan manusia yang narik. Gak ada bekas tangan atau kaki tambahan. Terus apa? Ayu mulai panik. Mereka mengikuti jejak menyeret yang menjawab, yang mengarah ke pinggir lembah. Namun sebelum benar-benar mencapai menuju bawah, jejak itu berbelok ke arah sebuah pohon besar dengan batang hitam legam seperti terbakar. Gilang berhenti paling dulu, tubuhnya menegang seperti batu. Jangan lihat. Tapi terlambat. Ayu menjerit sangat keras hingga suaranya pecah. Mira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Reno mematung, kehilangan kata-kata. Di sana, di pohon besar itu, Saka tergantung. Tubuhnya diikat oleh sesuatu yang tidak mereka lihat, seperti dijepit oleh udara. Kedua tangannya terentang ke samping, tulang bahunya tampak menonjol. Lehernya tidak patah, tetapi memanjang sedikit, seolah ditarik dari dalam. Yang paling mengenaskan adalah mulutnya. Mulut Saka terbuka sangat lebar, sobek dari ujung bibir sampai pipi kanan. Bentuknya seperti dipaksa untuk tersenyum. Senyum besar. Senyum mengerikan. Senyum yang bukan milik manusia. Ayu jatuh berlutut sambil menangis keras. Saka. Gilang merasa lututnya lemas, tubuhnya goyah hingga hampir jatuh. Ini bukan hewan. Bukan manusia. Apa ini? Apa yang? Reno hanya berdiri di tempatnya, gemetar. Dia, baru aja sama kita semalam. Kenapa? Kenapa Saka? Mira tidak menangis. Ia menatap tubuh Saka dengan ketakutan mendalam, bukan karena ngeri, tetapi karena ia mengetahui sesuatu yang mereka belum tahu. Ia melihat sesuatu di tanah. Mereka meninggalkan tanda, gumam Mira. Gilang menoleh. Tanda apa? Mira berlutut di tanah dekat akar pohon. Di sana, lingkaran hampir sempurna terbakar di tanah hitam. Garisnya halus namun terlihat seperti dibuat oleh panas yang sangat intens. Simbol itu terdiri dari satu lingkaran besar, dengan 3 garis kecil memanjang keluar seperti kaki laba-laba. Ayu menatap simbol itu sambil gemetar. Mira tidak menjawab. Apa itu? Tapi ia tahu. Ia pernah melihat simbol seperti itu ketika kecil, di sebuah buku tua milik seorang tetangga yang mengumpulkan cerita horor lokal. Simbol itu adalah tanda ritual. Tanda yang dipilih. Reno menarik napas panjang, suaranya pecah saat ia berkata, kita harus turun. Sekarang? Gilang langsung mengangguk. Kita bereskan barang. Gak ada alasan buat tetap di sini. Namun ketika mereka kembali ke arah tenda, kabut malah semakin menebal. Dan saat jam menunjukkan pukul 8 pagi, saat seharusnya matahari terik, jelas-jelas langit tetap gelap seperti pukul 5 subuh. Reno mengangkat wajah. Kenapa? Kabutnya nggak hilang? Gilang mencoba membuka GPS. Tak dapat sinyal. Kompasnya berputar tak karuan. Reno, tempat ini kayak nggak mau kita keluar. Ayu menangis lagi. Jadi kita terjebak? Mira berdiri, suara lirihnya hampir seperti desisan. Hitungan itu sudah dimulai. Kabut di sekitar mereka seperti berdenyut. Pohon-pohon bergetar perlahan. Dan angin membawa bisikan yang sama seperti tadi malam. Pergi. Pergi, sebelum malam berikutnya. Atau akan ada, tebal meski matahari sudah naik. Embun dingin menempel di kulit, membuat setiap helaan napas terasa berat. Reno dan Mira berdiri terpaku di depan tubuh Saka yang sudah diturunkan. Tetapi bahkan setelah itu, keadaan tak terasa lebih baik. Seakan hutan ini menahan napas, menunggu giliran berikutnya. Gilang memeluk tubuhnya sendiri, wajah pucat, mata cekung. Aku sumpah tadi ada yang ngikutin di belakang, bisiknya. Langkahnya berat, kayak menyeret rantai. Reno mencoba menenangkan, meski suaranya goyah. Udah, jangan panik. Kita harus sama-sama. Kita turun siang ini juga. Ayu, yang sejak tadi menangis terisak, tiba-tiba berdiri dengan gerakan mendadak. Aku mau pergi sekarang. Aku mau keluar dari sini. Aku nggak peduli sama kalian, aku mau turun sendiri. Reno spontan menarik lengannya. Ayu. Jangan. Kita nggak boleh pisah. Ayu menepis kasar sambil menjerit. Lepaskan.
Aku nggak mau mati seperti Saka. Aku. Suara itu terhenti. Ayu, hilang. Begitu saja. Sekejap mata. Hanya terdengar suara ranting patah dari arah gelap sisi hutan. Ayu. Mira menjerit. Mereka bertiga langsung buru-buru ke arah suara. Jantung Reno rasanya seperti ditarik keluar dari dadanya. Mira terus berdoa pelan sambil memegang bahunya. Di antara kabut dan pepohonan hitam itu, mereka menemukannya. Ayu terbaring di tanah, tubuhnya membusuk. Hanya dalam hitungan menit ia sudah seperti jasad berhari-hari. Kulit mengelupas, daging menghitam, bau busuk menusuk keras. Reno menutup hidung dan menahan muntah. Mira menutupi mulutnya dengan tangan gemetar. Reno, itu kamera Ayu. Benar. Kamera kecil itu masih menyala di samping tubuhnya. Lampunya berkedip lemah. Reno memungutnya dengan tangan bergetar dan memutar rekaman terakhir. Ayu berlari dalam rekaman itu, terengah-engah. Ada yang ngikutin aku, ada yang ngikutin aku. Belakangnya, kabut seperti membelah. Muncul siluet tinggi, kurus tak wajar, lebih tinggi daripada pohon-pohon muda di sekitar. Tangan panjang mengayun pelan seperti mendekati Ayu. Reno mematikan rekamannya. Tidak masuk akal, ini gak masuk akal. Mereka kembali menuju tenda dengan panik. Tapi ketika sampai, semua tenda hancur. Robek, tercakar, seperti dilumat dari luar. Barang-barang bertebaran, makanan diinjak-injak. Apalagi ini, gumam Gilang dengan suara hampir tak terdengar. Reno memalingkan pandangan sejenak dari kehancuran tenda, tapi ketika menoleh kembali, Gilang sudah tidak ada. Tidak ada suara. Tidak ada jeritan. Tidak ada tanda ia berlari kabur. Hilang, lagi. Gilang. Mira memanggil dengan suara parau. Mereka mengikuti jejak kaki yang samar, masuk lebih dalam ke area pohon-pohon gelap yang belum mereka jamah sebelumnya. Lalu mereka melihatnya. Dan Reno langsung membeku. Gilang tergantung di semak-semak, tetapi bukan tergantung seperti Saka. Tubuhnya setengah pipih, seperti dilindas dari satu sisi namun bagian lain tetap utuh. Tulang-tulangnya mencuat, kulitnya sobek, tubuhnya menempel di batang pohon seperti ditempel paksa. Mira jatuh berlutut, menangis ketakutan. Reno berdiri kaku. Pikirannya kosong. Hanya satu kesadaran yang menyisa. Mereka tinggal berdua. Reno dan Mira. Dan bukit ini tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kabut makin menebal. Hutan bergetar. Ada sesuatu yang bergerak mendekat, seolah membawa dengus napas yang bukan milik manusia. Reno menarik Mira menjauh dari tubuh Gilang yang remuk, tetapi langkahnya gontai, rasionalitasnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku nggak kuat Mir, suara Reno pecah. Ini semua nggak masuk akal. Kita harusnya mati juga. Mira menggenggam tangannya erat. Reno, dengarkan aku. Kita masih bisa turun. Kita harus hidup. Demi Saka, Ayu, Gilang. Reno menatap mata Mira. Ada ketakutan di sana, tapi juga tekad. Itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berdiri. Mereka mulai berjalan cepat, mencoba mencari jalur turun. Tetapi, jalur itu berubah. Pohon-pohon seperti berpindah tempat setiap kali mereka menoleh. Batu penanda yang tadi mereka lewati kini muncul di depan lagi. Arah utara terasa seperti barat. Kompas Reno berputar tanpa henti, jarumnya seolah menari dalam lingkaran. Reno, suara Mira bergetar. Ada yang ngikutin kamu. Reno spontan menoleh. Sebuah bayangan, tinggi, kurus, dengan tangan panjang, berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Tidak bergerak. Tidak bernapas. Hanya ada. Reno tersengal. Kita lari? Mereka berlari menuruni jalur yang tidak lagi terasa seperti jalur. Ranting mencambuk wajah, akar mencengkeram kaki mereka seperti ingin menjatuhkan. Kabut menutup pandangan. Lalu, Reno. Suara itu. Suara Saka. Samar, memanggil dari antara pepohonan. Reno. Tolong aku Ren. Reno berhenti mendadak.
Saka? Reno? Itu bukan dia. Mira menjerit sambil menarik lengannya, tapi suaranya kalah oleh bisikan lain. Kak Mira, suara Ayu kini terdengar, lirih, seperti menangis. Kak Mira, sakit? Tolong jemput aku. Mira memejam, air mata jatuh. Itu bukan Ayu. Tapi suara itu semakin dekat. Semakin jelas. Semakin manusiawi. Suara langkah kecil menyusul dari belakang mereka. Reno hampir menoleh. Jangan lihat. Tapi Mira menariknya paksa. Mereka berlari lagi, napas terpecah, lutut hampir roboh. Makhluk di belakang mereka mulai bergerak lebih cepat. Suaranya bergema. Reno? Mira, ayo, ikut kami. Kalian sudah dihitung. Reno hampir terpeleset ketika akar pohon melilit kakinya. Dari belakang terdengar suara erangan panjang, rendah, seperti tulang bergesekan. Bayangan besar itu muncul samar antara kabut. Wajahnya tak terlihat, atau mungkin memang tidak punya wajah. Hanya rongga gelap yang terus melebar. Reno terjatuh. Cakar panjang hampir menyentuh punggungnya. Mira menarik tubuh Reno dengan semua tenaga yang tersisa. Mereka kembali berlari, masuk ke semak-semak tebal. Lalu, gong. Suara itu terdengar dari lembah. Pelan, namun menggema jauh. Seperti gong kecil yang dipukul sekali setiap beberapa detik. Suara apa itu? Bisik Reno. Mira menggeleng cepat. Nenek tadi bilang, jangan naik malam, jangan dengar suara dari lembah. Kenapa? Karena suara itu memanggil mereka. Bukan untuk selamat, tapi untuk dihitung bersama. Bayangan itu berhenti. Diam. Seolah menunggu. Reno dan Mira memutuskan bersembunyi di balik batu besar, meringkuk, menutup mulut, menahan napas. Makhluk itu berjalan melewati kabut, langkahnya berat, rantai bergemerincing samar. Reno memejam, menggenggam tangan Mira erat-erat. Tubuhnya gemetar. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Mereka menahan napas sampai paru-paru berdenyut sakit. Berdoa agar matahari segera datang. Dan untuk pertama kalinya sejak di bukit itu, mereka tidak mendengar suara bisikan apapun. Hanya detak jantung. Dan gong yang memudar jauh, semakin jauh. Hingga tinggal keheningan mencekik. Mereka bertahan begitu sampai langit mulai memutih, tanda seperti tirai kematian perlahan-lahan memudar ketika sinar matahari pertama menyentuh bukit. Udara masih dingin, tapi tidak lagi menekan. Hutan yang tadinya gelap dan terdistorsi oleh sesuatu yang tak terlihat kini tampak lebih normal, seolah menghapus jejak teror yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Reno membuka mata perlahan, tubuhnya menggigil hebat. Mira, bisiknya. Mira masih memeluk lutut, wajah pucat, tetapi ia mengangguk pelan. Kita masih hidup. Langkah kaki terdengar dari atas jalur kecil. Bukan langkah menyeret seperti makhluk semalam, langkah manusia. Dua orang laki-laki parubaya muncul dari balik pepohonan, membawa tongkat dan karung kecil. Hei! Ada orang. Salah satu dari mereka tergesa menghampiri. Kalian, astaga. Lelaki itu, berkulit coklat legam dan wajah keras khas pekerja hutan, langsung berlutut. Pak Sumarno. Cepat sini. Lelaki satunya, sedikit lebih tua, berjenggot abu-abu, datang terburu-buru. Matanya melebar begitu melihat kondisi Reno dan Mira. Syukurlah kalian masih hidup, cepat, bantu aku turunkan mereka. Jalur ini terlarang untuk malam, kenapa kalian bisa sampai tertahan di sini? Reno hanya bisa menggeleng lemah. Suara keluar dari tenggorokannya seperti pasir. Kami nggak tahu. Mira bahkan tidak bisa bicara. Ia hanya menatap Pak Sumarno dengan mata kosong. Sudah, ujar Pak Sumarno lembut. Kalian aman sekarang. Butuh hampir 1 jam untuk membawa Reno dan Mira ke bawah. Setiap langkah, kaki mereka goyah dan kepala berputar. Beberapa warga desa yang melihat langsung menjerit kecil atau menutupi mulut. Pakaian mereka kotor, robek, tubuh penuh luka goresan. Di rumah kepala desa, keduanya diberi air hangat dan kain selimut. Setelah beberapa waktu, barulah perbincangan dimulai. Pak Sumarno duduk di depan mereka, lihat di atas, wajahnya muram. Reno menelan ludah. Mereka
Saka, Ayu, Gilang, semuanya. Mira memejam, air mata mengalir. Pak Sumarno menghela napas panjang, seperti menyiapkan diri sebelum bercerita. Sejarah kelam Bukit Lembah Arang. Bukit Lembah Arang, ucap Pak Sumarno perlahan, bukan tempat biasa. Reno dan Mira saling memandang, tubuh mereka merinding. Dulu, puluhan tahun lalu, sebelum kami melarang siapapun ke sana, tempat itu dipakai untuk ritual sesat oleh aliran tertentu. Mereka percaya bukit itu adalah tempat sangat tipis antara dunia manusia dan dunia lain. Ia memandang mereka tajam. Malam-malam tertentu, kabarnya membutuhkan pengganti jiwa. Mira menutup mulut, shock. Reno menggeleng cepat. Maksudnya, Pak? Yang terjadi sama teman-teman kami itu? Pak Sumarno tidak langsung menjawab. Tetapi sorot matanya berkata lebih daripada kata-kata. Setelah ritual itu dihentikan oleh warga, kami menutup akses ke bukit. Banyak kejadian orang hilang, mayat ditemukan dalam kondisi tak wajar. Sejak itu, kami buat aturan, tidak boleh ada yang naik setelah matahari tenggelam. Jantung Mira berdetak keras. Nenek yang kami lihat di jalan tadi. Dia pasti sudah mencoba memperingatkan kalian. Reno menunduk, wajahnya pucat. Jadi, kabut semalam, suara-suara itu. Bukit itu, menagih. Warga desa menjawab Pak Sumarno untuk kembali ke bukit. Reno dan Mira tidak diizinkan ikut, kondisi mereka terlalu buruk, mental mereka sudah rapuh. Beberapa jam kemudian, tim pencarian kembali. Wajah mereka pucat, beberapa sampai muntah di luar rumah kepala desa. Salah satu warga berkata dengan suara gemetar. Kami menemukan mereka, tapi kondisi mereka? Cukup, potong Pak Sumarno tajam. Jangan ceritakan di depan mereka. Tapi Reno sudah menutup wajahnya. Mira menangis dalam diam. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Mereka tahu bagaimana temannya ditemukan. Dan kabut tipis yang kembali turun di kaki bukit saat sore hari seolah mempertegas satu hal. Bukit Lembah Arang tidak pernah benar-benar melepaskan tinggal di rumah salah satu warga, Ibu Narti, wanita setengah baya yang wajahnya selalu tampak gelisah ketika melihat mereka. Luka fisik mereka dirawat, tetapi luka batin, itu cerita lain. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan teror yang membekas dalam mimpi mereka. Malam pertama di desa, Reno terbangun dengan teriakan tertahan. Reno! Reno bangun! Mira mengguncang tubuhnya, panik. Reno megap-megap, keringat dingin membanjiri wajahnya. Aku lihat Saka, dia tersenyum mir, tapi mulutnya robek, dia bilang, gantian kamu. Mira tak sanggup menjawab. Karena ia pun bermimpi hal yang sama, tetapi dengan Ayu memanggil namanya dari balik kabut. Seolah mereka diikuti. Simbol yang terpilih. Paginya, Pak Sumarno datang membawa beberapa berkas tua berisi catatan lama desa. Ia meletakkannya di meja, membuka halaman yang penuh simbol aneh. Aku harus menunjukkan ini pada kalian. Kalian menemukan simbol terbakar di tempat Saka ditemukan, benar? Mira mengangguk lemah. Lingkaran, dengan garis patah di tengah. Pak Sumarno menarik napas panjang. Simbol itu adalah tanda seleksi. Zaman dulu, kelompok ritual akan menandai calon tumbal sebelum proses dimulai. Biasanya simbol muncul sendiri, entah bagaimana, seperti ditinggalkan sesuatu saat mereka melewati batas. Reno merasakan kulitnya meremang. Pak, maksudnya, kami berdua? Ya. Jawab Pak Sumarno tanpa ragu. Kalian dipilih. Tapi kalian kabur sebelum hitungan selesai. Mira menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Kalau begitu, kami sebenarnya belum sepenuhnya selamat? Pak Sumarno menatap mereka lama, sangat lama, lalu berkata dengan suara rendah. Terkadang, yang lolos pun tetap diburu sampai hitungan mereka lengkap. Ucapan itu jatuh seperti batu yang menenggelamkan perut. Reno berdiri gemetar. Pak, kami harus pergi dari sini. Pulang. Sebaiknya kalian jauh dari bukit itu, jawab Pak Sumarno, tapi jangan lewat hutan. Dan, jangan menoleh jika kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian. Mira memejam rapat. Ia tidak siap. Tidak ingin mendengar suara-suara itu lagi. Siang harinya,
Warga membantu menyiapkan kendaraan sederhana untuk mengantar Reno dan Mira ke terminal luar desa. Langit cerah, tapi ada rasa tercekik seolah udara masih menyimpan sisa-sisa kabut bukit. Ibu Narti memeluk Mira erat. Hati-hati nak. Jangan kembali ke sini lagi. Ini bukan salah kalian. Reno dan Mira naik ke mobil bak terbuka. Sopir desa yang ramah mencoba mencairkan suasana, tetapi kedua pemuda itu hanya diam, masih dihantui wajah Saka, Ayu, dan Gilang yang terulang dalam kepala. Ketika mobil mulai bergerak melewati pinggir desa, suara burung dan angin terdengar normal. Untuk pertama kalinya, Reno merasa mungkin mereka akhirnya benar-benar meninggalkan kengerian itu di belakang. Hingga bayangan di antara pepohonan. Mobil melambat di tikungan dekat hutan kecil desa. Mira yang duduk di tepi bak menoleh sekilas ke arah pepohonan. Dan jantungnya seketika berhenti. Di antara sela-sela batang pohon. Di tempat matahari tidak sepenuhnya menembus. Ada sosok. Tinggi. Sangat kurus. Diam. Menghadap ke arah mereka. Tidak bergerak meski mobil terus menjauh. Mira ternganga, tubuhnya membeku. Reno menoleh. Tapi saat itu, bayangannya menghilang. Secepat kabut disapu angin. Mira, kamu kenapa? Mira tak bisa bicara. Suara Reno bergetar. Ia hanya menatap pepohonan itu, napasnya tercekat. Tangan gemetarnya menggenggam pinggiran bak truk sekuat tenaga, seakan itu satu-satunya hal yang menahan dirinya dari pingsan. Dalam heningnya, dari kejauhan, entah nyata atau hanya di kepalanya, ia mendengar sesuatu. Bisikan. Lembut, panjang, dan sangat familiar. Suara Ayu. Atau sesuatu yang meniru Ayu. Mira memalingkan wajah cepat, memejamkan mata. Tidak. Tidak lagi. Reno memegang bahunya. Kita bakal selamat, Mir, kita jauh dari bukit itu. Tapi Mira tidak menjawab. Karena ia tahu, beberapa bayangan tidak tinggal di bukit. Beberapa bayangan mengikuti. Mobil terus melaju meninggalkan desa. Pohon-pohon berganti menjadi dataran terbuka. Namun jauh di dalam hutan kecil itu, sebuah sosok tinggi berdiri kembali, menatap arah mereka pergi. Dan perlahan, langkah panjangnya mulai bergerak. Ada suara terbawa angin, seperti bisikan pelan. Hitungan belum selesai. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kematian di Bukit Lembah Arang berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.